Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azizi al-Musyahid, dalam banyak hal tentu kita memulainya dengan membaca basmalah. Karena ada anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Wa fi riwayatin fahuwa aqta." Memang ada ragam riwayat dalam hadis ini, tapi muara maknanya sama. Abtar, ajzam, dan aqta punya makna yang sama, yaitu qalilul barakah. Nakis dan qalilul barakah, yaitu berkurang dan sedikit berkahnya. Bahkan meskipun secara kasat mata dia sempurna, tapi tetap ada kurangnya karena tidak dimulai dengan basmalah. Masalahnya adalah kullu amrin, setiap sesuatu. Amr di situ adalah ucapan, mencakup ucapan dan mencakup tindakan. Itu artinya potongan hadis yang pertama menganjurkan untuk memulai basmalah untuk setiap ucapan dan setiap tindakan. Tapi lanjutannya menampik makna itu karena lanjutannya zibalin, bukan hanya setiap segala sesuatu, tidak segala sesuatu baik ucapan ataupun tindakan, tapi harus zibalin. Apa zibalin? Zibalin adalah sahibi halin bihaitsu yahtamu bihi syara'an, yaitu sesuatu yang dipertimbangkan secara syariat. Itu artinya tidak semua ucapan dan tindakan kita disunahkan atau dianjurkan untuk membaca basmalah. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk disunahkan membaca basmalah sebelum memulai pembicaraan atau sebelum memulai tindakan. Yang pertama adalah alla yakuna min safasifil umur, yaitu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Al-Imam Al-Bajuri memasukkan contoh yang remeh-temeh adalah seperti buang ludah. Sebelum buang ludah kita tidak perlu atau tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Beliau juga mencontohkan lagi adalah sebelum mengenakan sandal atau alas kaki kita tidak disunahkan untuk membaca basmalah karena itu hal yang remeh. Kita boleh tidak setuju dengan hal itu. Dan yang kedua adalah walaisa muharraman lidzatihi. Yang kedua syaratnya adalah bukan haram lidzatihi, yaitu memang haram karena zatnya. Seperti mencuri itu haram lidzatihi, berzina haram lidzatihi, sehingga ketika dia hendak mencuri kemudian bismillah, itu justru malah dilarang dan tidak dianjurkan. Tapi kalau haramnya li ghairihi, ada faktor lain yang menyatakan bahwa itu haram, maka masih disunahkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Misalkan seperti wudhu dengan air gasopan. Wudhu dengan air gasopan kita disunahkan membaca basmalah juga, meskipun itu haram karena menggosok atau menggunakan hak orang lain. Dan yang syarat yang ketiga adalah walaisa makruhan lidzatihi, bukan sesuatu yang makruh lidzatihi. Makruh lidzatihi, contoh Imam Bajuri, beliau mencontohkan seperti melihat kemaluan istrinya secara langsung tanpa hajat. Kalau ada hajat berarti lain soal. Kalau tidak ada hajat maka itu makruh lidzatihi dan itu tidak disunahkan untuk membaca basmalah. Adapun kalau makruhnya li ghairihi karena faktor lain maka disunahkan untuk membaca basmalah. Contohnya adalah misalkan memakan sesuatu yang bau tak sedap seperti bawang bawang merah atau bawang putih itu tidak sedap, atau jengkol atau pete itu tidak sedap, tapi kan faktornya faktor lain, bukan karena makruhnya lidzati tapi makruhnya li ghairihi, maka disunahkan untuk membaca basmalah ketika memakannya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang ke berapa tadi? Allah yakuna min safasifil umur. Yang kedua, walaysa muharraman lidzatihi. Yang ketiga, walaysa makruhan lidzatihi. Dan yang keempat adalah bukan Allah yakuna dzikran mahdhan. Bukan, yang keempat adalah bukan zikir murni seperti la ilaha illallah, itu zikir murni. Maka kita karena la ilaha illallah dimulai dengan la,
kemudian diakhiri dengan Allah. Itu artinya kita tidak disunahkan untuk memulainya dengan basmalah, karena la tahlil atau la ilaha illallah itu zikir murni yang dimulai dengan la ilaha kemudian illallah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang keempat. Yang kelima adalah bukan sesuatu yang Allah memerintahkan untuk memulai dengan selain Al-Fatihah, dengan selain basmalah, misalkan seperti sholat. Sholat dimulai dengan membaca takbir. Jadi tidak disunahkan, bahkan tidak boleh malah kita memulai sholat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Justru memulai sholat dengan takbir. Dari situ kita tahu Azizi al-Musyahid bahwa disunahkan membaca basmalah untuk setiap ucapan dan tindakan tidak mutlak, tapi dengan 5 syarat yang telah dijelaskan tadi. Saya kutipkan dari Al-Imam Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid Syarah Jauharatut Tauhid. Cukup sekian, semoga sehat selalu dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.